Soal berikut masih terkait dengan kelarutan garam sukar larut. Jika padatan MgOH 2 kali berlebih dimasukkan ke dalam 1 liter larutan amonium klorida, larutan jenuh yang terbentuk memiliki pH 9. Ya. Hitung nilai KSP MgOH 2 kali berdasarkan data tersebut. Jika diketahui Kb dari NH3 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Ya. Jadi kalau kita tulis prosesnya, ya. Jadi kalau kita punya larutan, ya, ini adalah larutan NH4Cl. Lalu ke dalam larutan ini kita masukkan magnesium hidroksida MgOH 2 kali. Ya. Nah, kita tahu MgOH 2 kali itu adalah garam sukar larut. Jadi akan mengalami kesetimbangan dengan ion-ionnya sebagai berikut. MgOH 2 kali terionisasi menjadi Mg2 plus ditambah 2 OH minus. Seperti itu. Nah, MgOH 2 kali menghasilkan ion OH minus. Ya. Nah, sekarang di dalam larutan ada amonium klorida yang terurai menjadi NH4 plus dan Cl minus. Kita tahu NH4 plus itu bersifat asam dan asam bereaksi dengan basa, sehingga OH minus yang terbentuk dari penguraian magnesium hidroksida akan bereaksi dengan ion amonium. Ya. Jadi NH4 plus itu akan bereaksi dengan ion OH minus. Hasilnya adalah amoniak ditambah H2O. Seperti itu. Ya. Jadi kalau reaksi ini kita jumlahkan, apa yang kita dapatkan? Ya. Kalau magnesium hidroksida dilarutkan di dalam larutan amonium NH4 plus, ya, ini supaya koefisiennya benar dan setara, itu harus dikali 2, ya, seperti itu, menghasilkan ion Mg2 plus ditambah 2NH3 ditambah 2H2O liquid. Ya, wah ini udah mepet kemana-mana ini. Ini saya ingin tulis 2NH3, ya, aqueous. Ya. Nah, untuk menyelesaikan pertanyaan ini, ya, kita harus lihat dua kesetimbangan penting. Ya, di dalam ini ada kesetimbangan antara ion amoniak, ion amonium dan amoniak. Ya, kalau kita tulis kesetimbangan basanya amoniak dalam air, ini akan mengalami kesetimbangan dengan ion amonium. Ya, seperti ini.
ya. Nah, kita tahu tetapan kesetimbangan basanya atau Kb dari amoniak, ya, itu sama dengan konsentrasi NH4+ dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi NH3, ya, itu amoniak, ya. Dan dari data kita tahu ini nilainya 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Ya. Dari pertanyaan kita tahu, ya, konsentrasi OH-. Kenapa? Karena kita tahu pH larutan itu 9. Berarti pOH sama dengan 5. Atau konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat minus 5 molar. Ya. Kalau kita masukkan konsentrasi OH- ini ke sini, apa yang kita dapatkan? Ya. Kita akan dapatkan perbandingan konsentrasi NH4+ terhadap konsentrasi NH3 itu sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 5 dibagi 10 pangkat minus 5. Sama dengan 1,8. Ya. Atau dengan kata lain, konsentrasi NH4+ ya sama dengan 1,8 kali konsentrasi amoniak. Ya. Nah, tapi dari soal kita tahu konsentrasi NH4Cl itu adalah 1 molar. Jadi, kalau sebagian dari NH4+ terurai menjadi amoniak, maka mestinya jumlah antara konsentrasi NH4+ dalam kesetimbangan ditambah dengan konsentrasi NH3 dalam kesetimbangan itu sama dengan 1. Jadi di sini kita punya dua persamaan 1 dan persamaan 2 untuk dua variabel, yaitu amonium dan amoniak. Ya. Jadi kita bisa selesaikan berapa konsentrasi amonium dan berapa konsentrasi amoniak. Ya. Jadi kalau kita substitusikan ini ke sini, jadi kita akan dapatkan 1,8 kali konsentrasi NH3 tambah konsentrasi NH3 itu sama dengan 1. Nah, kita bisa hitung konsentrasi NH3-nya sama dengan 0,357 molar. Kalau konsentrasi NH3 ditambah konsentrasi amonium adalah 1 molar, maka otomatis konsentrasi amoniumnya NH4+ itu sama dengan 0,643 molar. Ya. Oke. Itu hasil yang kita peroleh dari kesetimbangan amoniak dan amonium. Sekarang kita lihat lagi reaksi pelarutan MgOH 2 kali di dalam amoniak. Ya. Jadi reaksinya seperti apa? MgOH 2 kali padat ditambah amonium aqueous tadi, ya, menghasilkan apa? Menghasilkan
Nah, ini 2 koefisiennya. Mg2 plus aqueous ditambah 2 NH3 juga aqueous ditambah 2 H2O liquid. Ya. Jadi kalau kita analisis kesetimbangan ini dengan tabel IC, ya, apa yang kita dapatkan? Awalnya kita tambahkan MgOH berlebih, MgOH 2 kali berlebih. Jadi jumlahnya kita tidak tahu persis berapa. Ya. Ion amonium awalnya ada berapa? Ada 1 molar. Tentu saja sebelum terjadi proses pelarutan, belum ada ion magnesium, belum ada amoniak dan belum ada air yang terbentuk. Ya. Nah, sekarang kalau terjadi perubahan, ya, perubahannya MgOH 2 kali larut sebanyak X. Berarti ion amonium yang bereaksi adalah 2X. Berapa Mg2 plus yang terbentuk? X. Amoniak yang terbentuk 2X. Dan air yang terbentuk juga 2X. Jadi pada kesetimbangan, apa yang kita dapatkan? Ya, kita tidak tahu berapa MgOH 2 kali yang tersisa. Amoniumnya 1 kurang 2X. Mg2 plusnya X. Amoniaknya 2X. Airnya 2X. Nah, sekarang kita tahu pada kesetimbangan konsentrasi amoniak adalah 0,357. Jadi 2X itu adalah 0,357. Jadi kalau 2X 0,357, berapa X? X adalah setengah dari 0,357. Ya, berapa? 0,1785 molar. Kalau ini satuannya molar. X itu apa? X itu adalah berapa banyak MgOH 2 kali yang larut. Ya, menghasilkan Mg2 plus. Jadi ini adalah konsentrasi Mg2 plus di dalam larutan pada keadaan setimbang. Jadi sekarang kita sudah tahu berapa konsentrasi Mg2 plus di dalam larutan. Sekarang kita tinggal menghitung berapa nilai KSP. Ya. KSP dari MgOH 2 kali itu adalah konsentrasi Mg2 plus pada keadaan setimbang dikali konsentrasi OH minus kuadrat, ya, dalam keadaan setimbang. Berapa tadi konsentrasi Mg2 plus? 0,1785 molar. Konsentrasi OH minusnya karena pH-nya 9, ini adalah 10 pangkat minus 5 dikuadratkan. Jadi kita tinggal hitung berapa KSP-nya. Jadi kalau kita hitung, ini hasilnya adalah 1,785 kali 10 pangkat minus 11. Jadi ini adalah nilai KSP kalau kita hitung berdasarkan data dari pertanyaan tersebut.